Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Sama-sama bilang Tuhan Yesus saya setia. Sama-sama bilang Tuhan Yesus saya setia. Sama-sama bilang Tuhan Yesus saya setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, salah satu bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, dia bukan hanya bicara bahwa dia Tuhan yang setia, tapi dia berjalan di depan kita. Sama-sama bilang sama saya, yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Sekali lagi yang mantap bilang yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, terus lo mau apa? Lo iya dong. Kalau yang berjalan di depan saya adalah Tuhan, apapun boleh terjadi, Tuhan akan bela dan nyatakan kemuliaan yang sudah katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25 dikatakan apa? Sesungguhnya apa? Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, nggak perlu ngajarin Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, nggak perlu ngajarin Tuhan. Tuhan yang tahu kapan saya harus berjalan sendiri, kapan dia perintahkan malaikat untuk berjalan di depan kita, dan kapan dia sendiri yang berjalan di depan kita. Setuju? Makanya ayat ini bilang sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah apa? Kusediakan. Kenapa Tuhan harus berjalan di depan kita? Ada dua alasannya. Yang pertama, untuk melindungi kita di jalan. Kenapa kita perlu dilindungi? Sama-sama bilang sama saya, jalan saya bisa berbahaya. Amin. Tapi yang kedua bukan hanya untuk melindungi saya, tapi untuk membawa engkau ke tempat yang Tuhan sediakan. Kenapa Tuhan perlu berjalan di depan kita untuk membawa kita ke tempat yang telah disediakan? Karena pada dasarnya kita suka nyasar. Sama-sama bilang sama saya suka nyasar. Kadangkala kita suka tersesat. Kenapa kita tersesat? Karena kita suka bingung. Pak, suka bingung. Bu, suka bingung. Adik-adik muda, hey, hello, suka bingung. Saking bingungnya bu, suami orang ibu kagumi. Instagramnya diliatin. Aduh baik banget ya suaminya. Gak kayak laki gue acuh. Bu, itu yang saya beri nama bingung bu. Suami orang ibu kagumi. Suami sendiri ibu enek. Suami orang ibu like bu. Padahal dia juga acuh sama lu. Terus banding-bandingin suami sama suami orang. Gak kayak dia tuh perhatian, dia gini. Bu, jangan gitu. Karena suami orang itu juga gak mau punya bini kayak lu. Lu memang udah syukur aja dapat yang kayak gitu. Ada yang ngeliatin saya gini.
Ini pasti suka nge-like suami orang. Instagramnya diliatin berulang-ulang. Romantis banget ya. Ibu pakai komen lagi. Komen ibu dibaca juga enggak. Pak, hidup jangan bingung. Bini orang dikagum-kagumin. Dia pintar masak ya. Bini gue masak air angus. Bikin Indomie jadi kerupuk mie. Tuhan perlu berjalan di depan kita. Kenapa? Karena kita suka apa? Tersesat, suka nyasar. Kenapa kita suka nyasar? Karena kita suka bingung. Orang aja yang kita urus. Si ini kok begini ya, si ini kok begini ya, si ini kok begini. Ngaca. Kayak lu udah paling bener aja. Jadi kenapa kita suka kesasar? Karena kita apa tadi? Suka bingung dan suka ngurusin yang bukan urusan kita. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan gitu. Terus bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, nah lu juga jangan. Jelas? Selanjutnya, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Janganlah kau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan apa? Diampuni, sebab namaku ada dalam dia. Artinya apa? Artinya kalau kita bertentangan dengan yang Tuhan mau, kalau kita sibuk dengan urusan kita sendiri, ujung-ujungnya kita yang rugi, bukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang rugi saya bukan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita mau ambil jalan kita sendiri, kadang-kadang kita bingung sama urusan kita sendiri, kadang-kadang kita ngurusin orang, dan yang rugi adalah kita, bukan Tuhan. Coba lihat selanjutnya dikatakan apa. Tetapi jika kau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, haleluya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku, haleluya, akan apa? Memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya Tuhan yang beresin. Saya percaya kalau Tuhan yang beresin pasti beres. Terima kasih buat 4 orang yang bilang amin pasti masuk surga. Saya percaya kalau Tuhan yang beresin semua pasti beres. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan yang beresin semua pasti beres. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita yang beresin, kadang-kadang justru tambah kacau. Belajar biarkan Tuhan yang menyelesaikan semuanya, pasti luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan setiap apa? Lawanmu. Ayat 23. Diulangi sekali lagi, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau bukan sekedar ke bukit yang indah berbunga. Kan tahun berapa? Tahun 80-an ada lagunya kan, di bukit indah berbunga, ya, kau mengajak aku ke sana, ya kan? Ketika malaikat Tuhan membawa kita bukan ke bukit yang indah berbunga, tapi membawa kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Ada 7 bangsa yang selalu berperang dengan Israel, yaitu Amori, Het, Feris, Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan orang Filistin. Jadi kalau malaikat di depan kita bukan berarti kita akan selalu menjalani jalan yang enak.
Tetapi selalu jalan kita asik dan luar biasa. Amin. Enak itu berarti gak ada tantangan sama sekali. Asik itu di tengah banyak tantangan selalu penuh dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi kalau Tuhan bawa kita menghadapi jalan yang berbahaya, karena ada pengalaman yang dahsyat yang Tuhan mau kita alami. Janganlah kau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepada. Jangan kau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah kau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Artinya no compromise. Gak ada kompromi. Gak usah menjilat, gak usah kompromi, Tuhan yang bela. Ayat 25, tapi kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu. Wow, I love this. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, ada berkat Tuhan di dalamnya. Karena hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Amin. Saya punya keluarga, bisa kau nikmati enggak? Ada banyak orang lihat istrinya cuma lihat kekurangannya. Pak, capek hidup kayak begitu, Pak. Dan kau lihat suami saudara, yang kau lihat hanya kelemahan dan kekurangan. Oh, suami saya sih begini, suami saya sih. Jadi kalau ngomong sama orang gak ada hal yang baik sama sekali. Karena kau gak bisa menikmati. Suamimu ada kekurangan, I know. Tapi jangan lupa ngaca, Bu. Ibu kan juga banyak kekurangannya. Gak usah melotot begitu, sadar. Ih, dikasih tahu bukannya amin, malah. Kita kadang-kala cuma memaksa orang seperti yang kita mau. Dan kalau nggak bisa kita kecewa. Ada banyak orang menjadi kecewa terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap mertuanya. Kadang-kala bukan karena masalah, tapi karena nggak bisa menerima kenyataan yang berbeda. Bayangkan ada orang keluar dari gereja hanya karena usulnya nggak diterima. Ada orang anti banget sama orang gereja karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Semua orang gereja penjahat. Yang saya percaya, kalau Tuhan bekerja, Tuhan membuat kita dapat menikmati segala sesuatunya. Istrimu memang banyak kekurangannya, Pak. Tapi kan kau juga harus bercermin. Orang itu kalau bisa menikmati bukan soal apa yang dia makan. Kalau orang sekarang kan makan bukan soal apa yang dia suka, apa yang seru kalau dia posting. Menakutkan. Kalau ada berkat Tuhan dan kita bisa menikmati semuanya, tahu bulat, tahu tahu bulat. Yang pedagangnya paling sombong. Dagangnya cuma tahu bulat, naik mobil. Dan bukan cuma naik mobil, berisik. Satu Jakarta tahu apa yang sedang terjadi dengan yang dia buat. Tukang ketoprak lewat, kita nggak tahu itu tukang apa. Piring dia pukul teng 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 teng, itu. Udah, kita mesti tahu sendiri tukang apa ya. Tukang kue putu lewat cuman bunyi. Tapi kalau tahu bulat lewat, semua dia ceritain.
tahu bulat, lonjong, panas, segala macam diceritain. Kalau perlu nama bininya siapa dia ceritain. Jadi kalau tukang tahu bulat lewat, kadang-kala kita nggak usah beli. Nasi panas saja, udah enak. Siapin cabai rawit. Itu dia punya cerita, udah cukup mendatangkan gairah tersendiri itu. Sehingga kadang-kala kita beli tahu bulat bukan karena suka, terintimidasi. Kayaknya kalau kita nggak beli gimana gitu. Tahu bulat, lonjong, panas, tahu bulat, dimasak langsung, digoreng langsung, masih hangat-hangat, ayo tahu bulat. Kayaknya kalau kita nggak beli tuh, nanti malam kita mimpi kita tahu bulat. Orang jual martabak yang harganya agak lebih mahal, itu cuma pukul-pukul dia punya ini aja, wajan, neng. Sate aja kalau jual, cuma manggil belakangnya teh, tahu bulat semua dia pergi ceritain. Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, hidup ini soal bagaimana kita bisa menikmati. Walaupun kita tinggal di rumah tipe 21, pohonnya cuma pohon pisang di depan. Tapi kalau kita bisa menikmati, indah rumah kita. Amin. Tapi sebaliknya rumah kita boleh 3.000 meter. Sampai saya juga bingung, itu rumah atau wisma? Halamannya 2 kali lapangan bola. Kamarnya ada 11. Kalau istri ngambek susah nyarinya. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak bisa menikmati, kita cuma selalu lihat masalah, lihat kekurangan. Tapi orang kalau bisa menikmati, dia selalu melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Wow, haleluya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dia lakukan bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun. Jadi tadi saya bilang, Tuhan yang tahu kapan kita harus jalan sendiri, kapan yang dia utus malaikat, dan kapan dia yang bertindak sendiri. Makanya ayat ini bilang, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Jadi artinya ini persoalannya berat ini. Ada peperangan yang kita nggak sanggup. Di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu dikatakan apa? Mendukung engkau. Mendukung di sini bukan berarti supporting you, tapi carrying you. Menggendong engkau. Seperti seorang mendukung anaknya, bukan as a father support his children, tapi carrying, tapi mendukung, menggendong sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Kalau tadi dituntun sampai ke tempat yang Tuhan sediakan, sekarang digendong. Tuhan tahu jalan yang kau harus tempuh. Kalau Tuhan tahu engkau gak sanggup berjalan, Dia menggendong engkau. Karena itu hidup gak usah cengeng, hidup gak usah khawatir, hidup gak usah stres, hidup gak usah mengeluh. Percaya saja, Tuhan tahu kapan menyuruh kita berjalan. Tuhan tahu kapan mendampingi perjalanan kita. Dan Tuhan juga tahu kapan Dia harus gendong kita dan pastikan kita aman dalam terang kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu.
Dan dikatakan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan mengerti. Inilah jebakan-jebakan yang iblis taruh. Karena ada kalanya kita harus mendaki puncak gunung. Karena Tuhan mau latih kaki kita kuat dan tangguh. Tapi di sini kenapa Tuhan ratakan gunung-gunung, pecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi? Karena Tuhan tahu ini jebakan iblis yang mencoba mau menghancurkan kita. Dan ketika kita taat, kita setia pada prosesnya, ayat yang ketiga bilang, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Secara profetik sama-sama kita bilang, saya terima dengan iman harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Siapa yang percaya semua firman Tuhan untuk kita? Ketika Alkitab bilang aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, ini bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk umat Yahudi. Yang setuju sama saya katakan juga buat saya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. He knows my name. Dia tahu nama kita. Amin. Kalau Tuhan tahu nama kita, kira-kira Tuhan tahu kelakuan kita enggak? Tuhan tahu kekurangan kita enggak? Tuhan tahu ketidaksanggupan kita enggak? Pertanyaan saya. Kalau Tuhan tahu, kira-kira kita masih ada malunya enggak? Itu Tuhan tahu nih pemberontakan kita, sungut-sungut kita, padahal dia tetap mengasihi kita. Harusnya kan kita malu, Tuhan, saya udah ngecewain Tuhan berkali-kali, but you always shower me with your love. Engkau tetap mencurahkan kasih-Mu yang luar biasa. Aku gak mau main-main lagi Tuhan. You know my name. Engkau tahu namaku, Engkau tahu segala sesuatu tentang aku. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu saya simpulkan begini. Jaminan ketenangan dan kepastian kita adalah bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Waktu Tuhan berjalan di depan kita, saya nggak tahu di akhir tahun nanti dolar akan turun atau naik. Saya nggak akan tahu bunga bank atau bunga deposito akan turun atau naik. Dan buat sebagian saudara, kita juga nggak tahu. Kira-kira sampai akhir tahun ini kita dapat jodoh atau enggak? Buat yang umur-umur tertentu ini penting nih. Karena setiap minggu doanya cuman, Tuhan, bukankah penduduk dunia ini hampir 5 miliar? Masa satu aja yang benar gak bisa sih Tuhan kasih? Tapi kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita yakin. 1.000 boleh rebah di sisi kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita tenang, bukan karena ekonomi pasti stabil. Kita tenang bukan karena politik pasti stabil. Menjelang tahun politik ada aja goncangan, apa aja bisa digoreng jadi isu. Setuju? Dan nanti kalau ada isu, mesti ada pengalihan isu. Terus saja digoncang sana, digoncang sini, yang gak penting ribut, jadi ribut, saudara. Tapi kita tenang. Karena yang berjalan di depan kita adalah Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Yes, yang berjalan di depan saya adalah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Apa artinya Tuhan berjalan di depan kita? Yang pertama pasti dia memberi rasa aman buat kita. Karena yang berjalan di depan kita tahu persis.
Kalau ada musuh yang harus kita hadapi, dia beri kekuatan buat kita. Kalau ada musuh yang tidak sanggup kita hadapi, dia yang berperang ganti kita. Kalau ada jalan-jalan yang terlalu berat sampai kita nggak bisa jalani, dia akan gendong kita dan memastikan kita aman. Sama-sama bilang, saya aman. Jemaat Tuhan yang saya banggakan dalam kasih Kristus, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, saya harus jujur menyatakan, hari-hari ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Gejolak apapun bisa saja terjadi kapan saja. Tapi satu yang kita tahu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita aman. Yang setuju sama saya katakan kita aman. Yang setuju sama saya katakan kita aman. Sama-sama bilang saya harus tenang. Yang kedua, apa artinya Tuhan berjalan di depan kita? Dia membereskan segalanya sebelum menyentuh kita. Loh, kita pakai logika aja. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, tidak ada sesuatu bisa menimpa saya sebelum Tuhan seleksi lebih dulu. Dan tidak akan pernah Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, kecuali untuk kedewasaan saya, kecuali untuk kebangkitan iman saya, dan kecuali untuk mengarahkan saya lebih dekat pada rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Yang ketiga, apa artinya Tuhan berjalan di depan kita? Dia memberi arah di jalan kita. Loh, kalau dia jalan di depan kita artinya apa? Saya nggak perlu bingung. Saya nggak perlu tersesat. Kalau Tuhan jalan di depan kita, saya hanya perlu taat. Makanya saya selalu bilang gini. Ada banyak orang masuk neraka bukan sekedar karena jahat. Halo? Ada banyak orang masuk neraka bukan karena jahat. Bukan sekedar karena jahat. Tapi seringkali karena oon. Kalau iblis gak bisa bikin kita menjadi jahat. Orang Papua bilang, kau pikir jahat gampang kah? Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi orang jahat. Dan kalau iblis gak bisa berhasil membuat kita jahat, minimal dia buat kita oon. Gak ngerti kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita sakit, kita pikir kehendak Tuhan memang supaya saya menderita. Kalau rumah tangga kita bermasalah, memang kita pikir kehendak Tuhan supaya kita bercerai. Kalau kita pacaran sama orang tidak seiman, kita pikir memang kehendak Tuhan supaya kita pacaran sama orang yang tidak seiman. Kalau kita melakukan hubungan seks sebelum nikah, kita pikir ya namanya juga kita masih hidup di dunia. Wajarlah. Kalau iblis tidak bisa buat kita jahat, minimal buat kita tidak mengerti. Saya mengajak saudara berpikir untuk apa yang terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani doa Kristus adalah, Bapa biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Hidup ini bagaimana bukan soal saya memaksakan apa yang saya mau. Itu yang saya bilang tadi, banyak orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena apa yang saya mau harus terjadi. Dan kalau apa yang saya tidak mau tidak terjadi, saya nangis. Saya marah, saya kecewa, saya merasa tidak ada mujizat. Saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Itu sebabnya dia harus berjalan di depan kita. Supaya kita dapat menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Sehingga kita berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang harus terjadi, tapi apa yang Tuhan mau yang terbaik yang harus terjadi dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, yang pertama dia beri rasa aman buat kita. Yang kedua dia membereskan segalanya sebelum menyentuh kita.
Dan dia hanya pastikan yang terbaik yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, dia memberi arah di jalan kita. Dan yang keempat, dia mengizinkan pengalaman-pengalaman yang asik di langkah-langkah kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Bukan Tuhan yang hanya mau melihat hidup kita nyaman tanpa masalah. Tapi dia punya target yang besar. Supaya hidup kita jadi berkat. Supaya hidup kita makin hari makin tangguh. Supaya hidup kita makin hari makin diandalkan. Doa saya, jemaat Tuhan baik yang ada di rumah maupun di gereja, kita banyak merenung tentang kebaikan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini Kristus yang mau mati buat kita, Dia berjanji akan menyertai kita, akan berjalan di depan kita. Pastikan dalam hidup ini kita senantiasa dapat diandalkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap saudara yang ada di rumah, setiap saudara yang ada di gereja, setiap saudara yang menerima firman, setiap mata dipejamkan, setiap kepala ditundukkan, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Saat ini kita diingatkan kembali di Minggu Palma ini, bahwa lewat tubuh yang terpecah, lewat darah yang tertumpah, Dia memberi jaminan kekal bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia tahu kapan suruh kita berjalan, Dia tahu kapan perintahkan malaikat, dan kapan Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Masakan kita masih mau khawatir? Masakan kita masih mau mengeluh? Masakan kita masih kecewa dan berontak ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, kalau saya menjauh dari Tuhan, saya rugi sendiri. Kalau saya bereskan semua dengan cara saya menderita sendiri. Tapi kalau saya belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan yang membereskan semuanya dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati makanan saya, Tuhan memberkati minuman saya, Tuhan memberkati yang saya kerjakan, sehingga segala-galanya dapat saya nikmati dalam hidup ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan Minggu Palma ini masa untuk kita mengingat kembali bahwa hidup ini hanya soal taat, hidup ini hanya soal setia, hidup ini hanya soal dengar-dengaran, hidup ini hanya soal mengerti yang Tuhan mau. Ingat, ada banyak orang sampai ke neraka bukan sekadar karena jahat, tapi seringkali karena bodoh dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, aku mengerti. Firman-Mu berkata, jangan kamu sesat. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya doa. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Biarlah kami disadarkan, bukan hanya 2000 tahun yang lalu Engkau mati dan curahkan darah buat kami, tapi sampai hari ini Engkau masih berjalan di depan kami dan memastikan Engkau mengetahui nama kami, kelemahan kami, kekurangan kami.
Karena itu kami mau terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Allah. Bawa kami terus mendekat. Sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa dengan Tuhan. Kita diingatkan tentang karya Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan jaminan Tuhan. Karena Tuhan punya target. Tapi kadang-kala kita bingung. Kita tersesat di jalan yang menurut kita indah, tapi sebetulnya menghancurkan. Dengar doa anak-anakmu ya Kristus. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa Bapa. Janji firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata, orang percaya tumbang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluarlah nama Yesus, keluarlah nama Yesus, keluarlah nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Peradangan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena karya-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, mulai dari pemimpin, staf-stafnya sampai seluruh anggota-anggotanya, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Takut akan Tuhan boleh ada di pemimpin-pemimpin kami, dan jauhkan pemimpin kami dari kuasa kegelapan, dukun paranormal, dan penasihat spiritual. Hal-hal yang baik boleh terjadi di Indonesia, karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dengan kuasa kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran kasih. Akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan, biarlah kami menyimpan firman-Mu sungguh-sungguh di hati kami dan kami melakukannya, sehingga orang dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.